Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 159 tidak siap menunjukkan kasih sayang. Ketika semua orang mendengar bahwa dia terlibat dengan Guo Zhaozong, ketidakpuasan mereka tiba-tiba mereda. Siapa di Tiongkok yang belum pernah mendengar orang kaya SIPG, Guo Zhaozong? Dan Guo Zhaozong sekarang di rumah sakit di sini, Xie Changfeng dan Zheng Suji harus memperlakukannya dengan hormat. Karena Ruan Lingling ini mengenal Guo Zhaozong, latar belakangnya secara alami tidak sederhana, jadi tidak ada yang berani menyinggung perasaannya lagi. Apakah kamu berani memarahiku? Tahukah kamu apa hubungannya Tuan Guo dengan Mu Qinghai No? 1 Xie Changfeng. Selama aku menelepon, kalian semua harus di PHK. Ruan Lingling melihat bahwa di belakang panggung Guo Zhaozong begitu mudah digunakan, dia langsung merasa percaya diri, dan kesombongannya menjadi sombong lagi. Semua orang saling memandang, menundukkan kepala, dan tidak berani mengatakan apapun. Benarkah? Kamu bisa memberhentikan begitu banyak orang hanya dengan satu panggilan telepon. Lalu kamu bisa menelepon, aku akan lihat bagaimana kamu melakukannya. Lin Yu berkata dengan ringan. Dr. Ho, saya tidak bisa hadir. Artinya, Dokter, hei, Anda tidak berada di rumah sakit kami. Anda tidak memiliki tanggung jawab, tetapi kami tidak bisa. Tuan He, jangan menipu kami. Semua dokter dan perawat cemas ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Lin Yu tidak ada di rumah sakit mereka dan memiliki hubungan yang baik dengan dekan, jadi wajar saja tidak ada yang salah dengannya. Tapi mereka tidak bisa melakukannya. Mereka ada di dalam sistem, di bawah yurisdiksi sistem penerima, dan kebanyakan dari mereka adalah dokter kecil tanpa uang dan latar belakang. Dengan kalimat pertama, mereka harus bersikap baik. Karena penyelamatan Lin Yu atas Guo Zhaozong disembunyikan hari itu, mereka tidak tahu bahwa Lin Yu adalah penyelamat Guo Zhaozong. Sekarang mereka mendengar Ruan Lingling begitu ketakutan, mereka secara alami ketakutan. Dia bilang dia kenal Tuan Guo, jadi kamu benar-benar percaya. Aku juga bilang aku kenal Kaisar Langit. Lin Yu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, biarkan dia bertarung. Yang lain tidak tahu detail Ruan Lingling. Dia tahu bahwa dia hanyalah seorang pengusaha yang bergegas mencari Guo Zhaozong untuk bekerja sama. Belum lagi apakah Guo Zhaozong menganggapnya sebagai teman, atau apakah Guo Zhaozong mengingatnya sekarang adalah sebuah masalah. Ruan Lingling langsung putus asa ketika mendengar perkataan Lin Yu. Dia harus meminta kakeknya untuk memberitahu neneknya dalam bisnis ini agar sejalan dengan Guo Zhaozong. Hari ini juga pertama kalinya dia bertemu Guo Zhaozong, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Semua berbicara dengan asistennya, jadi tidak realistis untuk meminta bantuan Guo Zhaozong, dia hanya membual. Lupakan saja. Nenek bibiku bahagia hari ini, dia tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Ruan Lingling mendengus. Apakah Anda takut Tuan Guo tidak akan melakukan ini untuk Anda, atau haruskah saya menelepon Anda untuk bertanya? Lin Yu mengangkat alisnya, nada suaranya cukup provokatif. Kamu pantas mengenal Tuan Guo juga. He Jiarong, jangan mengira kamu telah membuka toko batu giok kecil yang rusak. Sungguh menakjubkan. Seorang pengusaha kecil seperti kamu dapat menangkap banyak dari mereka di Qinghai. Kamu bahkan Tuan Guo, tidak ada jari kaki yang bisa menandingi. Ketika Ruan Lingling mendengar bahwa Lin Yu mengaku memiliki nomor telepon Guo Zhaozong, dia langsung mencibir, adakah yang bisa memiliki nomor telepon Guo Zhaozong? Apa yang dia dapatkan dari pasangan seperti itu hanyalah informasi kontak dari asisten Guo Zhaozong. Selain itu, dia bertanya bahwa He Jiarong memang bukan mantan pengecut yang makan nasi lembut. Dia membuka klinik medis dan ditabrak olehnya ke toko batu giok.
Itu adalah pencapaian kecil, tetapi properti ini bukan apa-apa. Bagi Guo Zhaozong, itu hanya setetes dalam ember, dan dia secara alami tidak percaya bahwa Lin Yu dapat mengenali Guo Zhaozong. Karena Anda mengatakan itu, maka saya harus bertanya secara pribadi kepada Tuan Guo apakah saya benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Lin Yu tidak merasa kesal, dan mengatakan sesuatu dengan tidak tergesa-gesa, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor pribadi Guo Zhaozong. Tuan Guo, telepon Tuan He. Asisten itu melihat panggilan itu dan dengan cepat menyerahkannya kepada Guo Zhaozong. Guo Zhaozong buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan He, kamu baru saja pergi, kenapa kamu menelepon lagi? Apakah ada perintah? Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya padamu. Lin Yu melirik Ruan Lingling dan menyalakan speakerphone. Apa masalahnya? Tolong tanyakan. Suara Guo Zhaozong yang agak serak terdengar dari ujung telepon yang lain. Ekspresi Ruan Lingling tidak dapat membantu berubah, dan dia sepertinya benar-benar suara Guo Zhaozong. Saat dia berbicara dengan Guo Zhaozong barusan, Guo Zhaozong memang berbicara dengan nada ini. Lin Yu berkata dengan datar, kamu punya teman yang mengatakan bahwa orang kecil seperti aku tidak sebaik salah satu jari kakimu. Kentut, Tuan He, jangan marah, ini jelas bukan temanku, siapa orang ini? Aku melepas kulitnya. Sebelum Lin Yu selesai berbicara, Guo Zhaozong memotongnya dengan marah, karena dia terlalu bersemangat dan tidak bisa menahan batuk beberapa kali. Wajah Ruan Lingling langsung memucat ketika mendengar bahwa He Jiarong benar-benar mengenal Guo Zhaozong. Dan mendengarkan nada suara Guo Zhaozong, sepertinya dia menghormatinya. Ruan Lingling hanya merasa tenggorokannya terangkat, dan dia gemetar tak terkendali. Tuan Guo, jangan marah, saya tidak tahu apakah orang ini adalah teman Anda, tetapi dia mengaku sebagai teman Anda, Ruan Lingling, tahukah Anda? Lin Yu bergegas menenangkan Guo Zhaozong dan bertanya. Ruan Lingling, bagaimana dengan Ruan Lingling? Aku belum pernah mendengarnya sama sekali. Ketika Guo Zhaozong mendengar nama ini, dia merasa asing dan sangat kesal, berani-beraninya seseorang menggunakan namanya untuk menghina penyelamatnya. Saya sangat tidak sabar. Asisten di samping berdiri di depan kata-kata, Ruan Lingling, dan segera membungkuk untuk mengingatkannya, Tuan Guo, pedagang bahan bangunan yang datang dari Lingan barusan. Anda menyuruh saya menandatangani kontrak dengan mereka. He, aku ingat orang itu datang untuk berbisnis denganku. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Jangan salah paham, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan khawatir. Saya akan membiarkan asisten saya memutuskan kontrak dengannya, dan meminta kolega lain di industri untuk tidak bekerja sama dengannya. Guo Zhaozong buru-buru menjelaskan kepada Lin Yu. Ketika Ruan Lingling mendengar ini, dia tiba-tiba merasa gelap di depan matanya, langit berbalik, dan dia tiba-tiba duduk di tanah. Apa konsep kata-kata Guo Zhaozong? Jelas, seluruh industri ingin memblokirnya. Dengan status Guo Zhaozong, satu kata di industri, siapa yang tidak berani menghadapinya? Jika dia tidak bisa mendapatkan proyek tersebut, maka perusahaannya akan bangkrut dalam waktu 1 bulan. Dia hanya menunjuk ke perusahaan ini untuk hidup, jika memang begitu, itu seperti membunuhnya. Dan jika pasangan lain mengetahui situasinya, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Tuan Guo, saya mohon, jangan lakukan ini, tolong selamatkan saya kali ini. Ruan Lingling tiba-tiba pulih, dan bergegas ke Lin Yu, meraih ponsel di tangan Lin Yu, dan menangis putus asa. Maafkan Anda sekali, Anda menyinggung Tuan He, dan ingin saya memaafkan Anda. Katakan, saya tidak bertanggung jawab untuk tidak memaafkan Anda dapat bertanya kepada Tuan He sendiri. Kata Guo Zhaozong dingin. Kemudian mengangkat telepon. Wajah Ruan Lingling pucat, dengan keringat dingin di dahinya, dia bergegas ke Lin Yu, berlutut di tanah,
memeluk kakinya, menangis dan memohon, Tuan Ho, saya salah, maafkan saya. Saya tidak tahu Taisan. Jangan kenal saya. Anda tahu, Ruan Lingling tidak pernah bermimpi bahwa dia akan berlutut di tanah dan meminta maaf atas He Jiarong yang tidak berguna di matanya. Ini adalah cintaku yang menyinggung perasaanmu. Aku tidak akan memaafkanmu. Tanyakan padanya. Lin Yu meliriknya dan berkata dengan dingin, tanpa simpati sedikit pun di matanya. Berdasarkan kata-kata kotor yang dia gunakan untuk memarahi Jiang Yan di awal, dia harus mengirimnya ke jurang keabadian. Bagaimanapun, Jiang Yan adalah intinya, seorang pria yang tidak dapat melindungi wanitanya sendiri dengan baik, sungguh seorang pria. Sekarang dia tidak mengatakan apa-apa, dan malah memberinya kekuatan hidup dan mati kepada Jiang Yan, yang sudah merupakan belas kasih yang besar. Ketika Ruan Lingling mendengar kata-kata Lin Yu, dia berlutut dan merangkak ke Jiang Yan, memeluk kakinya, dan memohon, Jiang, saya salah, saya menyebalkan. Sial, maafkan aku tidak akan pernah berani melawanmu lagi, dan aku tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun tentang sakitmu, kalau tidak aku akan digemuruh. Setelah dia berkata, dia menangis, itu adalah jenis lolongan yang sangat menyedihkan. Riasan tangisan sudah habis, bulu mata palsu jatuh dan menempel di wajah, dan ais hado bercampur dengan air mata dan dioleskan di wajah hitam. Itu jelek dan tidak tahan untuk terlihat lurus. Keraguan dan penyesalan yang tidak bisa dia ungkapkan dalam hatinya, Jiang Yan dan He Jiarong jelas tidak biasa lagi, betapa tiba-tiba latar belakang menjadi begitu kuat, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan mereka. Jika dia tahu ini, dia tidak akan pernah datang bahkan jika dia terbunuh. Orang-orang di sekitar memandang ke Ruan Lingling, yang masih memamerkan kekuatannya barusan, dan sekarang menangis telah menjadi kebajikan seperti itu. Mereka memandang Lin Yu dengan lebih hormat. Dokter, dia benar-benar mampu. Bahkan seorang pengusaha kaya seperti Guo Zhaozong harus menghormatinya. Tangan dan matanya bisa mencapai langit. Lupakan. Jiang Yan juga seorang wanita, dan dia baik hati melihat Ruan Lingling menangis begitu sedih, dia tergerak dengan belas kasih. Pada awalnya, tidak ada kebencian yang dalam, jadi itu cukup untuk memberinya pelajaran, tidak perlu mendorongnya ke jalan yang absolut. Kamu bilang lupakan, lalu lupakan. Lin Yu tersenyum padanya dengan membelai, bukankah keluarga kita selalu mendengarkanmu? Sial, dokter. Dia menunjukkan kasih sayang lagi. Oh, sulit untuk dilindungi. Laki-laki macam apa yang bisa menunjukkan kasih sayang? Sopir tua, dokter, dia pasti seorang sopir tua. Hukum surga terlalu sulit untuk ditolerir. Hukum surga terlalu sulit untuk ditolerir. Apakah ini akan menyiksa kita sampai mati? Tidak mungkin, dadaku sakit, aku bisa muntah darah. Para dokter dan perawat di sekitar langsung mati lemas dengan luka dalam di dada mereka. Makanan anjing diberi makan dengan racun usus. Terima kasih, Suster Jiang. Terima kasih karena tidak menghitung penjahat. Terima kasih. Melihat Lin Yu melepaskan, Ruan Lingling merosot di tanah, berterima kasih kepada Jiang Yan atas rasa terima kasihnya, dan hampir bersujud. Kemudian Lin Yu memanggil Guo Zhaozong untuk memohon cinta, dan Ruan Lingling pergi dengan rasa syukur. Ketika semua orang bubar, Lin Yu memanggil Jiang Yan ke sudut tersembunyi dan berkata dengan bangga padanya, bagaimana, Saudari Yan, apakah saya baik-baik saja sekarang? Hebat, kamu yang terbaik, oke. Jiang Yan memutar matanya dan tidak bisa menahan senyum sedikit. Bajingan ini, seperti anak kecil, sangat tua, dan dia masih memuji. Lalu bisakah aku kembali tidur di malam hari? Lin Yu tersenyum. Tidak, King Mei masih tidur di rumah kita malam ini. Kita banyak bercakap-cakap dan kita belum selesai berbicara. Jiang Yan menggelengkan kepalanya, namun, jika kamu ingin pulang, kamu dapat menyimpan sofa untukmu. Ayo lupakan saja. Lin Yu mengerutkan bibirnya,
Berpikir bahwa kakak senior juga benar-benar kecanduan tinggal di rumahnya. Tidak tahukah kamu bahwa perilakunya akan sangat merusak hubungan antara suami dan istri? Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Aku tidak tahu apakah kamu menginginkannya atau tidak. Jiang Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata. Katakan. Lin Yu berkata dengan ringan, apakah dia senang atau tidak? Akankah dia berani menolak apa yang dikatakan Jiang Yan? King Mei ingin kamu menjadi pacarnya, kata Jiang Yan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.